Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat semua ya, amin. Nah, pada video kita kali ini yaitu akan membahas mengenai bisnis plan atau yang sering kita sebut dengan bisnis modal kanvas. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, perkenalkanlah kelompok kami yaitu kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama yaitu Mbak Muti, yang kedua yaitu saya sendiri, yang ketiga yaitu Mbak Luffy, yang keempat yaitu Mbak Fitri, dan yang terakhir yaitu Mbak Ninda. Nah, di sini kita mengambil bisnis gift lokal. Mengapa kita mengambil gift lokal? Karena gift lokal itu kan mengenai hadiah. Nah, di sini kita hadiah itu bermacam-macam. Nah, di situ kita menyediakan hampers, buket. Nah, hampers dan buketnya ini pun kekinian dan macam-macam. Nah, kenapa kita tambahin lokal? Karena di sini kita pembuatannya secara mandiri atau sendiri. Kita tidak membeli dari toko lain. Kan biasanya toko-toko gift itu dia beli di toko lain dan dijual lagi, tapi tidak di toko kami karena di sini kita berperan langsung dalam pembuatan gift tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya simak videonya secara selesai ya teman-teman. Gift lokal ini banyak banget digemari oleh kalangan remaja, dewasa, bahkan anak-anak. Dan pada gift ini memiliki berbagai macam ya teman-teman, yang tadi saya sebutkan yaitu ada hampers, ada buket. Nah, buketnya apa saja sih? Yang biasa kita lihat itu kan buket itu berisi bunga ya teman-teman, tapi kali ini kita akan membuat buket yang berbeda, yang lebih kekinian, yaitu dengan cara kita berinovasi jilbab dibentuk menjadi bunga agar lebih menarik pada konsumen. Terus ada juga kita menambahkan bunga tersebut dengan boneka agar anak-anak lebih tertarik. Kita juga menyediakan buket snack yang senang sekali digemari oleh anak-anak. Dan kita juga menyediakan buket tidak hanya dengan bunga palsu, tapi kita juga menyediakan dengan bunga asli. Nah, untuk hampersnya sendiri itu berisi ada yang buah-buahan, ada yang snack. Kita pun menyediakan jasa layanan untuk konsumen yang ingin menghantar atau hampers lamaran. Kita menyediakan tempat dan untuk meriasnya. Jadi konsumen hanya membawakan bahan yang akan dibuat hampers. Selanjutnya yaitu mengenai value proposition. Nah, value proposition ini ialah nilai manfaat produk atau layanan yang merupakan acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan mengapa konsumen atau pembeli harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa kita yang kita buat. Jadi value proposition ini yaitu kunci utama untuk mengait pelanggan agar memilih layanan atau produk yang kita buat. Dan value proposition ini yaitu alasan mengapa konsumen atau pelanggan memilih produk yang kita jual dibandingkan produk lain, padahal produk tersebut sama. Nah, value proposition ini di sini ada 4. Yang pertama yaitu harga terjangkau. Mengapa harga terjangkau? Karena dengan harga terjangkau di sini semua masyarakat dapat membeli atau merasakan gift lokal yang kita buat. Untuk yang kedua yaitu terdapat banyak pilihan gift. Nah, di sini kalian tidak usah repot-repot harus membeli atau membuat hadiah untuk acara pernikahan.
terus acara graduation ataupun ulang tahun temannya. Di sini kalian hanya cukup datang ataupun kalian juga bisa lihat di situsnya kami di media sosial. Kalian tinggal pilih mana yang kalian suka dan juga kalian juga bisa request apa yang kalian inginkan. Nah, untuk yang ketiga yaitu praktis dan pastinya kekinian. Mengapa kita bilang praktis? Karena di sini kita menggunakan atau mengemasnya secara yang bisa disimpan dan dibawa kemana-mana. Yang pastinya kita memberikan pelayanan senyaman mungkin untuk konsumen atau pelanggan. Dan pastinya kekinian ya teman-teman, karena di sini kita selalu update mengenai gift atau hadiah yang selalu digemari oleh kalangan pemuda, baik remaja, dewasa maupun anak-anak. Kita selalu update. Nah, untuk yang terakhir yaitu kualitas produk. Nah, walaupun kita lokal atau kita bikin sendiri dan kita membeli barangnya tidak di luar negeri, yaitu tetap berada di Indonesia. Nah, di sini kita juga memilih kualitas yang tidak main-main, karena di sini kita pastinya tidak ingin mengecewakan konsumen atau pelanggan yang sudah percaya pada produk kami. Tentunya kami tidak main-main untuk kualitas produk yang kita sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Fitri Aningsi, NIM 43040190172. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai BML Local Gift. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai segmentasi konsumen. Nah, segmentasi konsumen di sini itu terbagi atas 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada demografis. Jadi segmentasi demografis itu mengenai usia. Nah, jadi local gift di sini itu bisa untuk semua kalangan usia, baik untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan juga orang tua. Nah, kenapa? Karena local gift di sini itu menarik dan juga cocok untuk semua kalangan usia. Karena local gift itu kan bentuk bisa berbagai macam produk. Bisa dari buket. Nah, buketnya itu bisa berupa tidak hanya buket flowers, tapi juga ada buket flowers, buket snack, buket uang, buket boneka, buket, dan masih banyak lagi. Nah, itu tuh tidak hanya untuk kalangan remaja. Nah, tetapi di sini itu prioritasnya dan mayoritasnya itu untuk remaja, kayak gitu. Nah, kalau untuk anak-anak, contohnya itu untuk misalnya kalau anak yang usia sekolah dasar itu mendapatkan peringkat 1 itu, terus orang tuanya kasih apresiasi nih berupa buket snack. Nah, itu bisa. Kemudian misalnya si anak ini sudah bisa membaca Al-Quran, terus kita kasih apresiasi berupa buket yang isinya Al-Quran atau snack atau boneka yang diminati oleh si anak ini. Nah, kemudian selain itu juga gift ini tuh bisa digunakan untuk berbagai event. Bisa untuk event birthday, event wedding, event graduation, dan pokoknya masih banyak event-event yang lainnya yang di mana bisa menggunakan local gift ini. Kemudian segmentasi yang kedua itu ada segmentasi geografis. Nah, segmentasi geografis itu mengenai wilayah, jadi daerah. Jadi local gift di sini tuh menjangkau daerah-daerah atau tempat-tempat yang strategis yang bisa dijangkau oleh semua kalangan usia.
mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Jadi tidak hanya satu kalangan usia saja. Nah, jadi contoh tempatnya itu ada di dekat gedung wedding, kemudian di dekat sekolah, di dekat taman, kayak gitu. Kemudian segmentasi konsumen yang ketiga itu ada psikografis. Nah, psikografis itu lebih mengarah pada remaja atau pelajar ataupun mahasiswa yang mengikuti tren masa kini. Jadi yang gemar upload di sosmed, gemar posting di sosmed, kayak gitu. Itu bisa digunakan untuk bisa juga menggunakan buket atau gift. Kemudian kita lanjut ke channel atau saluran. Jadi local gift di sini memakai dua saluran, yaitu ada saluran offline maupun online. Nah, kalau offline itu konsumen itu bisa langsung ke toko, jadi bisa melihat produk secara langsung, bisa melihat kualitas produk secara langsung, secara nyata kayak gitu. Kemudian saluran yang kedua itu ada saluran online. Jadi kita memasarkan produk ke sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, web, atau toko online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Tapi di sini yang lebih banyak dikunjungi itu yang lagi viral itu biasanya di TikTok. Nah itu, jadi kita bisa bikin story, upload produk kita ke sosial media supaya konsumen kita itu bisa dijangkau ke semua kalangan. Jadi lebih luas kayak gitu, tidak hanya di offline. Nah, itu saja, bisa lanjut ke kelompok yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Naulian Kutni, NIM 43040190258. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, usaha kami yaitu gift lokal. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu revenue stream. Revenue stream yaitu sumber pendapatan atau sumber pemasukan. Jadi dari mana sih pemasukan dari usaha kita ini? Yang pertama yaitu aktif di toko offline maupun toko online. Seperti toko offline kita memperkenalkan alamat atau tempat di mana toko kita berdiri. Yang kedua yaitu memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube mungkin bisa, atau marketplace yang lain. Setelah kita memperkenalkan produk kita, maka konsumen akan tahu jika kita menjual suatu produk ini, produk gift lokal ini. Yang kedua yaitu memberikan promo atau diskon. Ya, seperti contohnya kita promosi dulu. Kita promosi apa sih keuntungan jika kalian membeli gift lokal dari kami. Kita harus membuat diskon yang menarik agar konsumen itu tertarik untuk bisa membeli produk kita. Selain itu, kita juga harus bisa memberi event-event menarik atau promosi-promosi yang sangat menarik sehingga para konsumen akan senang. Biasanya kan orang itu kalau membeli barang itu yang maunya yang murah tapi bagus. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan promosi seperti itu. Yang kedua yaitu key resources, yaitu sumber daya. Sumber daya dari produk kami yaitu produk-produk atau alat-alat atau bahan-bahan yang sangat berkualitas tentunya, supaya mendapatkan barang yang sangat memuaskan, supaya konsumen itu merasa puas telah memberi produk dari kita. Seperti alat-alat yang digunakan untuk membuat produk atau bahan-bahan, dan juga semua bahan-bahan lah intinya. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Nah, di sini sangat penting sekali. Mengapa? Karena
Sumber daya manusia itu adalah poin utama untuk membuat usaha ini berjalan lancar. Bagaimana sih caranya supaya sumber daya manusia itu yang bagus? Yang pertama yaitu kita harus memiliki ketekunan dalam bekerja. Yang kedua, teliti. Supaya apa? Supaya produk yang kita hasilkan itu bagus dan juga rapih. Yang ketiga, kreatif. Nah, kreatif ini sangat penting juga supaya ada saja inovasi-inovasi dari kita untuk bisa membuat sesuatu produk yang menarik di mata konsumen. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lufi Nur Alvina, NIM 43040190116. Seperti yang sudah pemateri-pemateri sebelumnya katakan, saat ini kami sedang mempromosikan salah satu bisnis kami yang bernama Local Gift atau Gift Lokal. Sekedar informasi, Local Gift ini, di bisnis Local Gift ini kami menyediakan berbagai macam hampers dan juga buket. Nah, saat ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai customer relationship atau hubungan konsumen dalam bisnis Local Gift ini. Nah, hubungan konsumen itu adalah bagaimana cara kita sebagai pebisnis untuk menjangkau para konsumen. Nah, dalam bisnis kami yang bernama Local Gift ini, kami menjangkau konsumen melalui 3 jalur. Yang pertama melalui media sosial, yang kedua melalui marketplace, dan yang terakhir melalui offline store. Kenapa kita menggunakan media sosial dalam menjangkau konsumen? Alasannya cuma satu. Sekarang siapa sih yang enggak bermain sosial media? Dari kalangan menengah ke atas sampai menengah ke bawah, itu semuanya bermain sosial media, baik menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Pasti mereka menggunakan sosial media. Karena itu, kami memperkuat branding kita menggunakan sosial media. Yang kedua adalah marketplace. Nah, marketplace ini kami gunakan untuk memperkuat hubungan konsumen karena dalam rangka memudahkan konsumen dalam bertransaksi dengan kami. Kami melengkapi fitur-fitur untuk bertransaksi kami menggunakan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, TikTok Shop seperti itu. Selanjutnya, kami juga membuka offline store. Offline store ini kami sediakan supaya ketika ada customer yang pengen tahu nih produk kita itu kayak gimana aja sih secara langsung, itu bisa langsung ke offline store kami. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai key activities yang ada di Local Gift ini. Nah, key activities yang ada di Local Gift ini itu menggunakan kreativitas kita untuk menjaga keestetikan dari produk yang kami produksi. Produk kami pun memiliki harga yang cukup terjangkau dengan kualitas yang istimewa karena kami mengutamakan kepuasan pelanggan. Produk Gift Lokal dijamin limited edition karena kami membuat produk dengan semangat dan seluruh kreativitas kami. Nah, dalam masalah produk kami juga memberikan kontak layanan Local Gift kami melalui WhatsApp untuk menjaga kualitas dari Local Gift kami karena kualitas hampers dan buket dari Gift Lokal kami jamin sangat bagus dengan harga yang sangat terjangkau. Dan untuk platform kami, konsumen dapat temui kami di offline store, sosial media, website maupun marketplace. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Jarfa Putri, NIM 43040190019 akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu struktur biaya dan partner kunci.
Nah, struktur biaya ini mengacu pada berbagai jenis biaya yang dikeluarkan bisnis dan biasanya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap di sini adalah biaya yang tidak berubah sesuai dengan outputnya, dan biaya variabel yaitu biaya yang dapat berubah sesuai dengan volume produksinya. Lalu ada faktor kunci, yaitu membangun kemitraan kunci atau membangun kerjasama dengan perusahaan lain dengan harapan 1. Dapat mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang murah, 2. Mempercepat masuk pasar, dan 3. Membagi risiko ke perusahaan lain. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.